Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Ardi Matika. Nah, pada video kali ini tidak bosan-bosannya ya, kita belajar lagi, khususnya belajar matematika untuk persiapan teman-teman yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi Islam ya, atau UMPTKIN. Nah, seperti biasa, sebelum kita bahas videonya lebih jauh, jangan lupa di subscribe dulu channel Ardi Matika agar kami tetap bersemangat untuk mengupdate konten-konten edukatif lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, langsung saja yuk kita bahas soalnya seperti apa. Oke, nah langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, di sini ada soal cerita ya. Pada suatu hari terdapat jadwal konseling 3 guru bimbingan gitu ya. Terus ketiga guru itu memulai bimbingan individual dalam waktu yang sama, tuh jam 8.30. Itu mereka mulainya sama-sama. Kemudian BK1 menerima konseling setiap 30 menit. Kemudian BK2 setiap 25 menit ya. Kemudian BK3 setiap 50 menit. Nah, pertanyaannya adalah kapan mereka bisa selesai sama-sama? Maksudnya pada pukul berapa gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau ada pertanyaan seperti ini berarti ya konsep yang kita pakai adalah konsep KPK ya. Nah, caranya gimana? Ya, berarti kita cukup cari KPK dari 30, 25, dan 50 ya. Coba kalau misalnya 30, ini mudah sih ya kalau ditebak, jadi langsung KPK-nya sama dengan berapa? Kelipatan misalnya 30, 25, 150 gitu ya. Ya artinya nanti 150 menit kemudian mereka ketiga guru ini bisa selesai sama-sama. Tapi kalau teman-teman masih bingung gimana caranya menentukan KPK, ini bisa pakai cara yang diajarkan waktu SMP atau SD kali ya. Nah, ini kalau 30 ini bisa kita faktorisasikan gitu menjadi apa? Jadi 2 kali 3 kali 5 ya kan. Ini kan 30. Kemudian yang 25 ini kan sama dengan 5 kuadrat. Sedangkan yang 50, nah ini sama dengan 2 kali 5 kuadrat. Maka KPK-nya berapa? KPK-nya sama dengan ambil yang pangkat terbesar. Ya berarti 2, ini 2, kemudian dikali 3 ya, kemudian kali 5. 5-nya ambil yang pangkat terbesar, berarti 5 pangkat 2. Ini sama dengan 6 dikali 25, sama dengan 150 ya. Berarti ini bener ya, KPK-nya 150. Artinya apa? Artinya ketiga guru BK ini nanti akan selesai mengerjakan selesai memberikan bimbingan konseling gitu setelah 150 menit dari ini jam mulainya. Jam mulainya kan 8.30, berarti 150 menit setelah itu berapa? 8 tambah 30 ditambah 150 menit itu kurang lebih 2 jam 30 menit ya. 2 jam 30 menit. Nah, berarti kalau begitu mereka akan selesai dalam waktu 2 jam 30 menit setelah jam 8.30. Nah, berarti setelah jam 8.30 apa? 8.30, 2 jam setengahnya setelah itu berarti jam 11 ya. 11.00. Jadi jawabannya apa? Jawabannya C. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah perusahaan manufaktur memiliki 3 pabrik yang berlokasi di Indonesia, Filipina, dan India. Kemudian jumlah seluruh pekerjanya katanya 6.000 orang ya. Jadi jumlah seluruh pekerja itu ada 6.000 orang. Ya. Pekerja 6.000 orang. Nah, ternyata 3/8 orang berada di Indonesia. Berarti ada berapa orang tuh? Berarti 3/8 dari 6.000 gitu ya. Ini sama dengan berapa?
3 kali 6.000 kan 18.000 ya. 18.000 dibagi 8. Ini sama dengan berapa? Coba kita hitung di sini ya. 18.000 dibagi 8. 2 ya, 16, kemudian 20, 2, 16, 45. Ya, berarti 2.250 orang itu di Indonesia. Oke. Kemudian jumlah pekerja di India adalah 2 kali pekerja di Filipina. Ya, berarti kalau misalnya kita simbolkan India itu sama dengan 2 kali Filipina F gitu ya. Nah, berapa jumlah pekerja di Filipina? Oke. Nah, kalau 2.250 orang ada di Indonesia, berarti sisanya ada di Filipina atau di India, ya kan? Ya, berarti sisanya berapa? Jumlah pekerja yang ada di luar di India gitu ya. Di India ditambah dengan di Filipina itu sama dengan 6.000 dikurangi ini kan, berarti 6.000 dikurangi 2.250. Ini sama dengan berapa? 250, 3.750 ya. Nah, berarti ada 3.750 pekerjanya yang berasal dari Filipina dan India. Cuman, ini kita punya data ini bahwa jumlah pekerja India itu sama dengan 2 kalinya jumlah pekerja Filipina. Nah, berarti kalau ini bisa kita ubah, Indianya kita ganti jadi 2 Filipina gitu ya. Ditambah Filipina sama dengan 3.750. Maka 3 Filipina sama dengan 3.750. Maka banyaknya jumlah pekerja di Filipina berarti sama dengan 3.750 dibagi 3. Itu sama dengan berapa? 1.000 ya, 1.250 ya. 1.250. Jadi jawabannya ada di C. Nah, cukup mudah ya. Ya, walaupun soalnya terlihat panjang, tapi jika teman-teman bisa mentranslate-nya gitu ke dalam model matematika yang sederhana, maka nanti cara pekerjaannya lebih mudah. Jadi kuncinya untuk mengerjakan soal cerita seperti ini adalah kemampuan teman-teman dituntut untuk menerjemahkan bahasa soalnya ke dalam bahasa matematika. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada suatu kecamatan terdiri dari 546 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota keluarganya katanya 4 ya. Berarti ya anggap aja totalnya berartinya apa? Total orangnya gitu. Total orangnya ada 546 dikalikan dengan 4. Ini sama dengan berapa? 4 kali 50 2000 ya. 4 kali 500 2000 160 2196 ya, benar ya? Saya hitung ya, 546 dikali 4 kali 6 24, kemudian 4 kali 4 16 18, 4 kali 5 20, 2184, benar ya? 2184 orang. Nah, kemudian dikasih data bahwa jumlah orang dewasa seluruhnya 1580. Dewasa itu sejumlah 1.580 orang. Nah, pertanyaannya adalah berapa orang anak yang diperkirakan tertular virus tersebut. Nah, diberikan data 0,5, peluangnya 0,5. Ya, berarti tugas kita adalah mencari dulu berapa banyak anaknya gitu ya. Berarti kalau begitu ya tinggal totalnya dikurangi jumlah orang dewasa. Jadi apa? 11 kurang 5, 6 ya. Jadi ada 604 anak. Berarti kalau begitu 0,5-nya berarti 0,5 dikali 604. Itu sama dengan berapa? Setengah dari 604 berarti 302 ya. Jadi ada sekitar 302 anak yang diperkirakan tertular virus DBD. Jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya C. Seperti itu. Nah, itulah tadi pembahasan beberapa soal UMPTKIN dari soal-soal tahun lalu gitu. Mudah-mudahan pembahasannya lebih menambah wawasan teman-teman lagi
dalam mengerjakan soal-soal serupa seperti ini. Oke, nah selanjutnya masih kita akan bahas lagi beberapa soal, belum selesai ya. Oleh karena itu pantau terus channel ini, nyalakan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru dari Artimatika. Oke, tetap semangat belajar, salam matematika.